Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini, Teacher akan membahas tentang aspek legal TIK. Kita lanjut. Tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu mengetahui dan memahami aspek legal dari TIK, yaitu ada privasi, data, property, informasi, identity serta nampaknya gitu. Lanjut aspek legal TIK. Aspek legal TIK itu berhubungan dengan moral, etika dan hukum. Di mana aspek legal TIK adalah peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang hak manusia dalam menggunakan teknologi atau komputer pastinya sini. Jadi di sini kita mengatur tentang hak legalnya ya. Itu adalah di mana haknya itu adalah hak mengakses data, hak akan privasi, hak aman dari kejahatan komputer dan hak paten software dan lain-lain pastinya. Di mana dalam ilmu TIK itu aspek legal itu mencakup privasi, data, property, information, identity serta sebagainya yang lain-lain gitu. Oke, lanjut saja kita bahas dulu tentang privasi yaitu aspek privasi merupakan suatu usaha untuk menjaga data dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Jadi privasi ini bersifat individu, di mana umumnya cara melindungi informasi itu seperti pertama, membatasi penyebar informasi pribadi. Informasi pribadi tidak boleh digunakan untuk bisnis selain tujuan utamanya diperoleh. Dalam memperoleh informasi untuk tujuan bisnis harus memberitahukan pemilik data tujuan penggunaannya, penggunaan informasinya atau data yang diperolehnya gitu. Pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan untuk mengamankan datanya yang diperoleh. Jadi ketika Anda mengambil sebuah data, pastikan Anda juga mengamankan datanya itu. Jangan disebar-sebarkan, jangan sampai orang lain tahu gitu. Apalagi data penting juga gitu. Itu adalah privacy. Lanjut, data. Data merupakan kumpulan fakta pasti ya, yang seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dan data juga merupakan hal yang paling banyak dikaji dalam TIK pastinya. Paling banyak sekali data itu. Terdapat jenis data juga. Ada data pribadi, data keuangan, data guru, dan data penelitian. Jadi data-datanya berhubungan dengan masing-masing juga sih. Seperti data yang kemarin ya, ada data dari siswa, data dari guru, data dari teman-teman anak-anak yang lainnya pastinya. Data juga termasuk hal yang harus dilindungi karena data dan informasi hal yang sangat berharga di internet pastinya. Terutama apabila ada orang penting mestinya. Jika semakin penting orangnya gitu, makin penting juga datanya gitu. Self is data, diri Anda juga data juga. Jadi jangan asal share saja diri Anda gitu. Informasikan diri Anda gitu tentang bagaimana contohnya password Gmail, password apapun. Jadi diri Anda itu pun juga data, jangan asal share juga pastikan data Anda itu terutama data penting orang lain tidak tahu pastinya gitu. Bagi data-data yang memalukan pastinya kan. Oke, lanjut properti. Aspek properti merupakan sesuatu yang dikenal sebagai kepemilikan dari seseorang atau kelompok. Jadi properti itu seperti pengetahuan, contoh pengetahuan orang itu seperti buku, itu aspek properti juga. Atau e-book ya kalau dari internet. Atau produk di sini kita mencakup digital art, font, audio, video dan lain-lain. Jadi semua hal yang mencakup dengan internet gitu ada hak ciptanya dan jangan asal pakai saja. Data juga termasuk properti juga, di mana datanya juga milik kelompok dan atau milik seseorang, milik Anda sendiri atau milik teacher juga gitu. Jadi data itu juga milik sendiri dan pastikan tidak boleh orang lain tahu juga. Tidak boleh asal share saja dan apalagi orang lain tahu data-data yang penting dari kita gitu. Lanjut, informasi yaitu merupakan sekumpulan data, sebuah aset juga dan sesuatu yang memiliki nilai gitu bahasanya. Informasi bernilai kapan? Ketika isi informasi ini bagaimana. Jadi informasi ini akan bernilai ketika isinya bagaimana dulu. Jika isinya berharga pasti datanya akan makin berharga. Jika tidak ya biasa saja data informasinya. Keadaan atau situasinya, contohnya ketika ada kemalingan, malingnya kabur gitu. Pastinya informasi tentang siapa ciri bentuk malingnya atau barang yang dicuri itu sangat berharga bagi polisi atau bagi penyelidik pastinya. Yang ketiga adalah orang yang memiliki informasi dan memberikan informasi. Jadi siapa orang yang memberikan informasinya dan bagaimana orang memberikan informasinya gitu. Jadi contohnya ketika Pak Jokowi memberikan informasi kepada menterinya, maka cukup menteri saja yang tahu gitu. Kita sendiri pun juga tak perlu tahu pastinya karena datanya sangat penting. Karena yang menyampaikan presiden langsung itu orang yang memiliki kuasa pastinya. Jadi informasinya akan makin berharga. Lanjut, identity itu merupakan refleksi diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan cara atau proses bersosialisasi. Ini identitinya adalah diri Anda sendiri sebenarnya, individu masing-masing ya. Bagaimana diri Anda ini bisa dilihat gitu, mungkin dari wajahnya, wajahnya begini berarti orangnya pasti budaya ini, maka etnisnya ini pastinya.
Misalnya itulah identity ya, individu masing-masing. Lanjut dampaknya. Jika privacy, data, properti, informasi dan identity Anda nih telah ada oleh orang lain gitu. Dimiliki oleh orang lain datanya gitu. Maka apa yang akan dapat timbul? Yaitu kerugian pastinya. Kerugian, apa saja kerugiannya? Banyak hal pasti kerugiannya. Mulai dari kerugian pastinya kerugian yang ya mungkin data Anda itu mungkin bisa disebar-sebarkannya atau dijual, bagaimana data Anda mungkin cukup memalukan bagi Anda, atau ya bagaimanapun lah pasti akan masuk sebuah kerugian apabila privacy, data, properti, informasi dan identity ini tidak dijaga keamanannya gitu. Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang ITE bahwa privasi itu perlu dijaga. Data itu jangan asal sebar saja, perlu diamankan juga. Properti ini jangan sampai online tahu properti tentang diri Anda gitu. Informasi ini bagaimana juga informasinya gitu, apakah hoax atau informasi ini bagaimana nilai informasinya, dan identitas diri Anda tuh jangan juga sampai tersebar juga. Jangan sampai ya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya bagi Anda ke depannya gitu. Karena banyak sekali contohnya sih di internet, bisa Anda lihat itu pastinya bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan oleh apabila kelima hal ini tidak dijaga. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.